Shalom saudara-saudara yang terkasih, hari ini kembali lagi kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Gema oleh Sinode GKY. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas hari yang baru, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Hari ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Siapkan hati kami agar siap mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya di keseharian hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan hari ini berjudul Seperti Apa Kita Akan Dikenang, yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja 15. Saya akan bacakan ayat intinya. Azaria, Raja Yehuda. Ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpahkan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Zakaria, Raja Israel. Ayat 9. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yibleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Yotam, Raja Yehuda. Ayat 34. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Pasal tersebut menceritakan perilaku raja-raja pada masa itu. Apakah mereka melakukan yang benar atau yang salah di mata Tuhan? Pada saat itu, Raja Zakaria, Salum, Menahem, Pekahya, dan Pekah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan Azaria, yang saat itu tadinya melakukan yang benar di hadapan Tuhan, ia terbutakan oleh kesuksesan yang diraih, lalu ia berpaling dan menjadi tinggi hati. Dan akhirnya terkena tulah penyakit kusta sampai ia meninggal. Dan karena raja-raja Israel tersebut tidak menaati perintah Tuhan, kerajaan Israel semakin lama semakin terpuruk dan gagal menjadi bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Hanya Yotam, Raja Yehuda saat itu, yang tercatat melakukan hal yang benar di mata Tuhan, sehingga ia menjadi semakin kuat, karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika membaca judul Gema hari ini, yaitu Seperti Apa Kita Akan Dikenang, saya terpikirkan sebuah dialog singkat yang mungkin sering terjadi gitu di kehidupan kita. Contohnya seperti ini. Kamu tahu si A nggak? Oh, tahu, yang koruptor itu kan? Atau, kemarin aku ketemu si B loh. Loh, apakah dia masih suka mencuri? Dan berbagai dialog-dialog yang mungkin sejenis. Mungkin dialog tersebut sering muncul saat kita sedang menonton berita, infotainment, atau justru sedang bercakap-cakap dengan orang-orang di sekitar kita. Namun, hal simpel itu tuh menjadi bukti bahwa apa yang kita lakukan ternyata begitu erat loh tanpa kita sadari, menjadi trademark dan menjadi cap diri kita sendiri gitu di hadapan orang-orang. Mau itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang jahat, termasuk di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Hari ini, pasal yang kita baca menjadi sebuah bukti dan contoh nyata bagaimana apa yang kita lakukan saat ini berpengaruh dengan bagaimana nantinya kita akan dikenang. Seperti raja-raja yang tadi kita sudah lihat ceritanya, bahkan kita yang sampai sekarang membacanya pada hari ini mengenang mereka dengan cap seperti itu. Hal ini juga berlaku bagi tokoh-tokoh Alkitab lainnya, seperti bagaimana Anda mengenang Yudas atau bagaimana Anda mengingat tokoh Nuh. Ketika saya mendengar tema ini, saya menjadi merefleksikan diri melihat ke belakang. Bagaimana perbuatan saya selama saya hidup? Apakah saya sudah hidup benar di hadapan Allah?
Apakah saya sudah mencerminkan kehidupan sebagai orang Kristen terhadap lingkungan dan sekitar saya? Kisah tersebut menjadi pembelajaran bagi kita saat ini. Ingin hidup benar di hadapan Tuhan, atau justru kita akan melanggar dan mendapatkan akibatnya nanti? Sebelum saya menutup refleksi kita pada hari ini, saya mempunyai beberapa pertanyaan yang mungkin dapat kita renungkan bersama-sama. Apa yang akan dikenang oleh orang lain tentang diri Anda? Cap dan trademark diri apa yang akan Anda tinggalkan jika melihat kehidupan Anda sampai saat ini? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya dipancarkan oleh kita sebagai orang Kristen? Dan bagaimana Anda ingin dikenal dan ingin diingat oleh sekitar Anda? Semua tergantung dengan pilihan yang Anda perbuat, apakah baik atau jahat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan yang telah kami baca pada hari ini ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu hidup dengan benar di hadapan-Mu. Ajari kami juga untuk selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati dan lindungi kami dari mara bahaya. Kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.